Chapter 1256 Zona Terlarang. Gunung-gunung bergoyang, dan semua binatang terkejut. Mereka berubah menjadi banjir saat mereka melarikan diri di dalam pegunungan. Kawanan burung melebarkan sayap mereka dan terbang ke kejauhan. Mereka ketakutan oleh aura yang dilepaskan oleh Ye Fan, dan kebanyakan dari mereka langsung jatuh lemas ke tanah, gemetar tak terkendali. Beberapa saat kemudian, Ye Fan menjadi tenang. Energi darahnya terkendali, dan tubuh serta pikirannya jernih. Dia berjalan di dalam pegunungan. Tao alam yang agung, kitab suci yang ajaib untuk membangun Dao. Meskipun itu bukan Dao saya, itu masih merupakan warisan. Sulit bagi Ye Fan untuk dengan tenang berjalan di jalan ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah jenis Dao yang membangun kitab suci abadi. Ada terlalu banyak area yang bisa dipelajari. Demi menyelesaikan ujian dan berjalan di jalannya sendiri, dia dengan serius memahaminya selama 3 hari 3 malam. Baru setelah itu dia bangkit dan pergi. Wilayah ke-36 telah lama kosong. Biarawati Daois Parubaya dan total 23 orang semuanya dibunuh oleh Ye Fan, jadi tidak ada orang luar yang menginjakkan kaki di sini. Wilayah ke-37 juga sepi. Setelah kematian kelompok 5 Gunung Junwei, tidak ada pesaing lain yang muncul. Ye Fan bergerak di antara dua wilayah, tetapi dia tidak dapat menemukan lawan. Raja Obat Muda berusia 50.000 tahun. Longma menggigit setengahnya seperti kubis. Dia sangat puas. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan patah hati dan mengutuknya karena menjadi anjing liar. Ada banyak obat-obatan kuno di Pulau Seinfal, tapi yang mencapai usia puluhan ribu tahun sangat jarang. Bagaimanapun, setiap 10.000 tahun, sekelompok orang akan melewatinya. Pada hari-hari berikutnya, Ye Fan mulai melintasi alam. Sosoknya muncul di 5 alam kiri dan 5 alam kanan. Ada setumpuk belenggu di tubuhnya yang beratnya mencapai jutaan jin. Seolah belenggu-belenggu itu terbuat dari besi ilahi berwarna darah. Belenggu-belenggu itu berkilauan dengan cahaya dan sangat menakjubkan. Akhirnya, ia mengarahkan pandangannya ke wilayah terlarang di tengah. Dia maju dengan Longma. Ada binatang suci mengaum di sana, dan cahaya berdarah mengalir ke langit. Seinfal Island memiliki total 50 wilayah. 49 wilayah pertama adalah tempat uji coba, dan wilayah terakhir agak istimewa. Itu terletak di pusat pulau dan terhubung ke setiap wilayah lainnya. Komandan besar telah memperingatkan bahwa tidak perlu membiarkan peserta ujian mendekati tempat ini. Mereka hanya perlu menyelesaikan pemahaman di 49 wilayah pertama. Dikabarkan bahwa wilayah tengah adalah wilayah terlarang. Bahkan jika orang suci kuno masuk, mereka kemungkinan besar akan mati. Itu selalu menjadi tempat pemakaman para ahli. Awan hitam bergulung. Gunung yang sangat besar menjulang tinggi ke langit, seolah-olah menembus ke dalam kosmos. Orang bisa melihat sayap makhluk menakutkan yang tampak seperti naga bersayap. Itu hanya sejenis burung yang ganas. Itu bisa mencabik-cabik beberapa pengambil percobaan, tetapi itu bukanlah eksistensi di bagian paling atas rantai makanan. Menghadapi gelombang aura yang kuat, itu gemetar. Apa sebenarnya yang ada di zona terlarang pusat yang menarik sekelompok eksistensi kuat untuk menempatinya dan menolak untuk pergi? Pasti ada beberapa rahasia. Ketika Ye Fan akhirnya masuk, dia segera merasakan niat membunuh yang tak terlukiskan, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Longma mengikuti di belakang, merasa sedikit tidak yakin, karena segera menemukan binatang suci yang memata-matai mereka dari hutan primitif di kejauhan. Mereka baru saja masuk, tapi mereka sudah bertemu dengan Sein Beast. Hanya langit yang tahu betapa menakutkannya keberadaan terkuat di sini. Gemuruh. Longma menginjak-injak tengkorak yang seukuran dengan roller batu. Sepertinya itu telah mengalami ratusan ribu tahun, namun masih belum sepenuhnya membusuk. Tulang suci, ini bukan milik manusia. Saat itu, pertempuran sengit terjadi di sini. Longma berkata pada dirinya sendiri. Gunung ini agak aneh. Ye Fan sangat bingung. Ada sebuah gunung di depan. Itu tidak terlalu tinggi, tapi ada aura yang sangat pahit menyebar keluar. Tidak banyak tanaman di atasnya, dan semuanya adalah pohon yin kuno. Hanya ada sedikit tanah di atasnya, seluruh tubuhnya berwarna putih keabu-abuan. Itu terlihat cukup terjal, dan ketika seseorang menyentuhnya dengan tangan mereka, itu mengeluarkan gelombang suara yang jernih dan merdu. Tidak, ini adalah gigi, bukan puncak gunung. Ye Fan akhirnya melihat beberapa petunjuk. Ini adalah gunung pendek, setinggi 100 zang yang terbuat dari gigi. Ini terlalu mengerikan. Seberapa besar makhluk ini? 1 gigi saja sebanding dengan puncak gunung. Betapa besarnya bentuk aslinya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut Pulau Air Terjun Suci.
Pertempuran saat itu benar-benar mengejutkan dunia, dan banyak orang suci yang tewas. Aku melihat binatang suci lainnya. Longma memperingatkan dengan suara lembut. Seekor terenggiling yang seluruh tubuhnya berwarna abu-abu timah. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya selusin atau lebih panjangnya. Ia melewati gunung batu dan menghilang di depan. Zeng zeng zeng. Hamparan rantai tatanan ilahi terjalin di sini, ingin mencekik Ye Fan dan Longma sampai mati. Kekuatan suci melonjak, dan kekuatan hukum alam memenuhi udara. Ini adalah medan perang. Para ahli yang meninggal, hukum alam yang mereka tinggalkan belum tersebar hingga hari ini. Untuk generasi selanjutnya, ini adalah medan perang pembantaian, tetapi untuk beberapa binatang suci yang kuat, ini adalah tempat yang langka untuk memahami Dao. Kata Longma. Sekarang, kekuatan bertarung Ye Fan meningkat pesat, jadi secara alami sulit baginya untuk menjebak mereka. Semua hukum alam ditekan olehnya, membuat tempat ini perlahan-lahan menjadi tenang. Siu. Monster roh yang dibudidayakan dari naga banjir air telah mengunyah tulang orang suci kuno dan memiliki kemampuan dewa yang luar biasa. Monster itu menyerang Ye Fan dan yang lainnya. Pada akhirnya, kuku Longma langsung menginjak-injaknya sampai mati. Genangan darah kotor muncul, mengakhiri hidupnya. Makhluk-makhluk di sini cukup aneh. Mereka tidak bisa diukur dengan alam kultivasi. Mereka benar-benar memakan tulang orang suci dan berani menyerang kita. Mereka menjadi lebih berhati-hati dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah gua kuno di kaki gunung batu. Api melonjak, berkobar dan bergelombang. Ekspresi Ye Fan menjadi lesu. Dia merasakan gejolak emosi keputusasaan. Dia berjalan masuk, dan kemudian segera setelah itu, dia mundur, lapisan keringat muncul di tubuhnya. Dao kekuatan transformasi. Gua berapi-api ini ditinggalkan oleh seorang ahli yang bertransformasi menjadi Dao. Bahkan sekarang, api Dao masih belum padam. Dia dan Longma hampir jatuh ke dalam kutukan abadi. F***CK. Longma terus-menerus mengutuk. Baru saja, itu hanya setengah langkah lagi untuk secara pasif berubah menjadi Dao. Untungnya, kultivasinya cukup kuat, dan berhasil melewati bencana ini. Zona terlarang pusat penuh dengan bahaya. Kita tidak boleh lengah. Mereka menghadapi 24 bahaya di sepanjang jalan, dan pada akhirnya, mereka melewati semuanya. Mereka tiba di bagian terdalam, di mana energi darah seperti cahaya pedang, menembus langit dan menghilang ke angkasa. Selain itu, diiringi dengan dentingan pedang, niat membunuh yang kuat muncul, membuat jiwa seseorang berdebar-debar. Sebuah danau darah. Energi darah mengalir ke langit, dan cahaya pedang berdentang. Semua itu berasal dari danau darah. Diameternya 5 li, dan berwarna merah terang dan menyilaukan. Awan darah melonjak, dan kabut naik. Orang bisa merasakan niat membunuh kuno dari jauh. Garis-garis cahaya berdarah melesat ke langit. Danau darah 10 zang, tempat pemakaman para leluhur. Danau darah 10 zang. Mengapa saya melihat 10 li? Longma bingung. Bertahun-tahun telah berlalu, dan laut telah berubah menjadi ladang murbei. Kolam darah 10 zang telah menjadi danau, tetapi niat membunuh di dalam darah belum hilang. Dari sini, dapat dilihat betapa menakutkannya niat membunuh yang disuntikkan musuh ke dalam tubuh ahli ini ketika dia mati. Ada jejak spiritual di sini. Ye Fan tercengang. Tidak heran itu disebut jalur uji coba kuno yang terkuat. Setiap langkah adalah demi menempa diri sendiri, memungkinkan generasi selanjutnya menjadi lebih kuat. Longma menghela nafas. Ini adalah jejak spiritual, dan ini berbicara tentang sebuah prinsip. Selain musuh, seseorang juga merupakan lawan terkuat. Ada medan perang berwarna darah di sini, dan itu bisa memberi generasi selanjutnya kondisi untuk bertarung melawan diri mereka sendiri. Hal ini dapat memungkinkan para peserta uji coba untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik dan terus bertransformasi. Di medan perang kuno ini, untuk dapat langsung membuat salinan diri sendiri, metode menentang surga macam apa ini? Longma tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Orang yang menciptakan medan perang kuno ini pasti memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keberuntungan alami. Siapapun yang masuk bisa mengembangkan diri kedua. Medan perang berwarna darah ada di tengah danau, dan ada retakan berdarah di mana-mana. Ye Fan dan Longma tidak ragu-ragu dan masing-masing memasuki celah berdarah. Boom! Tidak lama setelah Ye Fan masuk, pertempuran yang mengguncang dunia dimulai. Celah berdarah menutup dan berubah menjadi dunia yang tertutup. Pertempuran ini mengejutkan dunia, tapi sayang sekali tidak ada yang bisa melihatnya. 3 hari kemudian, seluruh tubuh Ye Fan berlumuran darah emas, dan dia menderita luka parah. Bahkan dengan karakter rahasia, seni abadi penyembuhan tertinggi, itu masih sangat pahit. Tidak ada alasan lain.
Dia melepaskan anggota tubuhnya dan bertarung dengannya. Dia tahu seni rahasia, dan begitu juga orang itu. Orang itu sangat jelas tentang kemampuan bertarungnya. Ini adalah pertempuran paling pahit dalam hidup Ye Fan. Tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Mereka seimbang, dan mereka bertarung dengan gila. Saat Ye Fan keluar, Long Ma muntah-muntah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Bahkan tulang putihnya pun terlihat. Aku tidak pernah membenci diriku sendiri sebanyak yang aku lakukan hari ini. Mengapa begitu sulit untuk dihajar? Aku tidak bisa membunuhnya apapun yang terjadi. Tubuhku yang sebenarnya hampir hilang di dalam. Saya menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi saya. Di masa depan, satu ki menjadi 3 murni akan menjadi musuh bebuyutanku. Ye Fan menyeret tubuhnya yang lelah dan terluka dan berkata, "Jangan, tidak apa-apa di sini. Jika kita bertarung seperti ini di dunia nyata, kamu mungkin akan terbunuh oleh dirimu sendiri." Long Ma memperingatkan. Di tempat ini, bahkan jika tubuh aslinya mati, dia masih bisa hidup kembali pada akhirnya. Inilah keindahan dari Blood Battlefield. Sayangnya, setiap orang hanya punya satu kesempatan. Mereka tidak bisa bertarung untuk kedua kalinya. Ye Fan dan Long Ma mundur dan kembali ke wilayah ke-36. Mereka mulai sembuh. Long Ma muntah selama 2 hari sebelum perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah menurutmu ada orang lain yang bertarung denganmu? Long Ma bertanya. Tentu saja, pasti ada orang lain yang masuk. Ye Fan menjawab. Saya harap mereka ingin muntah saat melihat saya. Long Ma mengumpat dengan jahat. Dang. Pada hari ke-12, bel berbunyi di seluruh Seinfal Island. Waktunya sudah habis. Semua penantang harus pergi atau mereka akan disegel di sini. Ye Fan berganti pakaian perang yang compang camping dan membersihkan darah dari tubuhnya di sebuah danau. Dia mengenakan satu set pakaian perang yang baru dan mengendarai Long Ma keluar. Pada saat ini, esensi, ki, dan jiwanya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Ki darahnya seperti lautan dan rohnya dipadatkan seperti cahaya abadi. Dia sepertinya telah terlahir kembali. Ada orang di setiap pintu keluar. Para ahli dari berbagai bidang bintang terluka atau sedang bersemangat. Mereka berjalan keluar dari tempat uji coba. Uobayu dari lapangan bintang kuno Raja Manusia telah keluar. Seperti yang diharapkan, dia anggun dan percaya diri. Dia adalah pahlawan dari generasinya. Banyak orang merasa seolah-olah dia telah melalui pembaptisan ketika mereka melihat tuan muda ini dengan pakaian bersulam. Seluruh tubuhnya memiliki aura yang tak terlukiskan. Amitabha. Sebuah nyanyian Buddha terdengar, dan kutu Tuo dari padang bintang Amitabha kuno keluar. Tanda lahir di wajahnya, yang terlihat seperti bekas luka pisau, bersinar dengan cahaya Buddha. Kemudian, Yuxian dari padang bintang kuno bulu muncul. Dia tersenyum manis dan sosoknya yang anggun membuat mata banyak orang berbinar. Ouye Mo yang kuat dan Mu Guanghan yang misterius juga keluar. Tidak ada kecelakaan. Mengapa belum ada orang dari distrik ke-36 dan ke-37 yang keluar? Itu sangat mungkin. Dengan begitu banyak orang, bahkan seorang kultivator tingkat benih pun akan mengalami kesulitan. Hampir pasti mati bagi satu orang untuk melawan begitu banyak orang sendirian. Gunung Junwei dan 4 kultivator yang kuat memasuki distrik ke-37. Mengapa mereka belum keluar? Apakah dia menyeberang untuk membantu? Dikatakan bahwa penguasa Gunung Junwei adalah kultivator peringkat benih dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan. Jika dia membantu, itu bisa dikatakan sebagai pembantaian. Semua orang menunggu dan melihat ke distrik ke-36. Bahkan orang-orang seperti Kutu Tuo, Ouye Mo, Yuxian, dan Mu Guanghan memperhatikan. Chapter 1257 Arus Bawah. Peri bulu masih muda dan cantik. Rambutnya menari-nari tertiup angin, dan pinggangnya kecil. Sosoknya tinggi dan ramping, dan kulitnya seperti batu giok halus. Senyum manis menghiasi wajahnya, menarik perhatian semua orang. Dia saat ini sedang berbicara dengan Ouye Mo dan berkata, "Saya melihat bayangan di wilayah ke-50. Dia sedang menyempurnakan senjata kuno di depan gua berkabut. Itu pasti kakak Ouye, kan?" Ouye Mo bertubuh tinggi dan kokoh. Pelipisnya beruban, tapi dia sama sekali tidak terlihat tua. Dia mengeluarkan perasaan yang berubah-ubah yang tidak akan pernah dilupakan orang lain. Dia menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Seorang pelajar yang lembut dan cantik yang mengenakan jubah putih bulan dan memegang kipas lipat menghela nafas dan berkata, "Tombak iblis itu benar-benar mencengangkan. Tombak itu seberat gunung dan menghancurkan tulang-tulang orang suci dan beberapa makam suci. Apakah itu terbuat dari emas bermotif hitam?" Jelaslah bahwa sarjana yang lembut dan cantik bernama Luo Zi ini juga seorang ahli.
Jika tidak, bagaimana dia bisa memasuki wilayah terakhir dan melihat Ouyemo memurnikan senjata? Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah setelah mendengar ini. Mereka yang bisa memasuki wilayah terlarang pusat secara alami adalah kelompok orang yang paling kuat, namun Ouyemo benar-benar memiliki senjata semacam ini. Ini benar-benar menakutkan. Saya melihat seseorang yang melintasi 10 wilayah. Itu Nona Peri Bulu, kan? Ouyemo berkata. Ini adalah seorang pria yang telah mengalami perubahan kehidupan. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulut dan berbicara. Suaranya dingin dan menarik, membuat orang merasa bahwa dia telah mengalami banyak cerita. Apa? Dia melintasi 10 wilayah sendirian. Peri bulu terlihat begitu lembut dan cantik, tapi tubuh fisiknya sekuat ini. Cukup banyak orang yang terkejut. Senyuman gadis seperti peri ini sudah cukup untuk menggemparkan kota. Dia manis dan penuh vitalitas seperti seorang gadis kecil yang belum dewasa, namun dia sebenarnya sekuat ini. Hanya dalam sekejap, perhatian semua orang beralih dari senjata Ouyemo dan mulai memperhatikan gadis yang lembut namun kuat ini. Dia benar-benar seseorang yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, ada suasana yang lebih mencekam. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka melihat sosok iblis yang melahap daging manusia yang masih hidup. Dia berada di antara kerumunan orang. Nona Mu, apakah kamu berkelahi dengan orang itu? Saya pikir saya melihat pertempuran yang mengguncang dunia di wilayah pertama. Seorang kultivator bertanya. Beberapa orang melihat ke arah seorang gadis yang menakjubkan dan sombong, Mu Guanghan. Dia tidak bisa dianggap sebagai yang tercantik, tapi dia memiliki temperamen dunia lain. Bahkan jika dia berdiri di tengah lautan manusia, orang-orang masih akan memperhatikannya dengan sekali pandang. Beberapa tatapan diam-diam berkumpul pada tuan muda dari lapangan bintang kuno Raja Manusia karena beberapa orang telah melihatnya menyeberang dari wilayah kelima ke wilayah pertama. Ini adalah tekanan yang tak terlukiskan. Orang-orang yang terlibat tidak mengatakan apa-apa, tidak mengungkapkan pendirian mereka, tetapi ada kekuatan yang membuat orang berspekulasi. Ujian kuno terkuat bergantung pada kekuatan, kata Kutu Tuo dari lapangan bintang Amitabha. Ya, pada akhirnya, kita masih harus bertarung dalam pertempuran yang tak tertandingi. Namun, ada orang yang ingin menimbulkan begitu banyak konflik dalam kegelapan. Seseorang menambahkan, gemuruh. Air bah mengalir deras. 13 tunggangan menyerbu keluar, masing-masing dari mereka melonjak dengan esensi darah seperti lautan, mengamuk seperti air pasang. Kuku-kuku besi mereka menginjak-injak langit dan bumi, menyebabkan bagian alam semesta ini bergetar. 13 tunggangan surga gurun muncul. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan merupakan salah satu kekuatan yang paling sulit untuk dihadapi. Tunggangan mereka saja memiliki 2 atau 3 holy beast. Pemimpin mereka sama seperti sebelumnya, diam dan tidak berperasaan, tidak pernah mengambil inisiatif untuk berbicara. Tubuh bagian atasnya telanjang, kulit perunggunya mengalir dengan kemegahan yang berharga. Serigala tua yang didudukinya menahan energi esensinya, membuat orang lain merasa takut. Di sampingnya, sosok nomor 2 mengenakan pakaian tempur berwarna biru. Helm itu bahkan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Cahaya biru mengintimidasi, dan ada semacam aura iblis menakutkan yang terkandung di dalamnya. Naga biru yang dia duduki melepaskan raungan besar, energi darah dan kekuatan suci mengalir keluar pada saat yang sama, mengejutkan banyak binatang purba ke dalam kekacauan, hampir runtuh ke tanah. Namun, tidak ada satupun kultivator yang mencaci maki mereka, jelas tidak mau memprovokasi para penunggang Ancient Starfield. Satu orang adalah satu hal, tapi sebenarnya ada 13 orang. Ini adalah sekelompok harimau dan naga. Benar-benar menyesal, aku tidak melihatnya. Apa dia jatuh ke dalam, hehe. Yang ke-12 dari 13 tunggangan surga gurun tertawa dengan mengerikan. Jika dia bisa melarikan diri dari tangan 23 ahli, maka dia juga bisa dianggap sebagai karakter. Aku takut dia akan lama berubah menjadi lumpur. Saudara ke-13 berkata dengan dingin. Pada kenyataannya, mereka bukan satu-satunya yang khawatir. Kebanyakan orang memperhatikan wilayah 36, mereka semua ingin melihat hasilnya dan melihat siapa yang bisa keluar hidup-hidup. Lorong itu bergetar, seolah-olah ada air bah yang menerjang. Suara gemuruh terdengar di udara, mengguncang langit. Gelombang dingin yang menggigit dengan niat membunuh memenuhi udara. Semua orang tahu bahwa orang yang ada di dalam akan segera keluar. Ini adalah penyerbuan tunggangan. Jenis getaran yang menakutkan itu seperti tsunami. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, menyimpulkan hasil ini. Hasil wilayah 36 telah terungkap, tetapi mengapa penguasa Gunung Junwei wilayah 37 tidak terlihat?
Mungkinkah dia melintasi alam untuk bertarung, akhirnya keluar dari wilayah 36? Itu benar. Kami belum melihat satu orang pun yang melintasi alam dari wilayah lain. Mata semua orang terfokus pada pintu keluar di depan mereka. Benar-benar membosankan, dia mati begitu saja. Dia hanya biasa-biasa saja, tapi dia berani menjadikan kita sebagai musuhnya. Benar-benar menggelikan. Salah satu dari 13 tunggangan surga Wastelen menggelengkan kepalanya dengan dingin. Gemuruh. Sebuah cahaya berapi-api melesat keluar, diikuti oleh semua jenis cahaya elektromagnetik. Longma merobek langit, bergegas keluar dengan aura sunyi. Seolah-olah pasukan yang luar biasa telah tiba. Semua orang terguncang. Pada akhirnya, hanya satu orang yang muncul, dan itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Itu dia, yang bernama Ye Fan. Dia satu-satunya yang keluar hidup-hidup. Biarawati tahu wanita dan para ahli itu. Apakah mereka semua jatuh? Tidak ada satu pun dari mereka yang muncul. Dia membunuh semua orang sendirian. Itu sebenarnya adalah hasil seperti ini. Tak terbayangkan. Dia menerobos jebakan yang menakutkan. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ye Fan telah muncul sendiri. Dia seperti air bah saat dia menyapu langit berbintang. Ke-12 dari 13 tunggangan surga Wastelen segera menutup mulutnya, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat saat dia menatap dingin ke arah pria dan kuda itu. Kerumunan menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bahwa ini adalah ahli puncak dari generasi yang sama, karakter unggulan mutlak. Ini adalah rekor pertempuran yang tak tertandingi. Tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan, dia membunuh dengan cara yang tidak terluka meskipun menghadapi begitu banyak orang. Hal ini menyebabkan lonceng peringatan berbunyi di hati banyak orang. Mereka mendaftarkannya sebagai karakter yang sangat berbahaya. Bahkan para ahli benih lainnya yang memperhatikannya, tetap diam. Sangat kuat. Di antara 20 prajurit, ada juga orang-orang yang berdiskusi dengan suara rendah. Komandan di Serigala Surgawi mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Itu karena tidak ada kekurangan orang jenius di jalan kuno terkuat. Setelah bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan beberapa eksistensi yang menantang surga yang tak terbayangkan. Semua orang menemukan ketidaknormalan. Tempat itu sangat sepi, dan penguasa Gunung Junwei belum muncul. Hati semua orang melonjak. Mereka semua melihat ke arah Ye Fan, hanya untuk melihat bahwa dia sangat tenang saat dia duduk di Longma, menatap langit berbintang. Dia tidak memperhatikan hal-hal ini. Astaga, Tuan Gunung Junwei tidak mungkin jatuh ke dalam, kan? Ini. Dia sebenarnya tidak keluar. Dikatakan bahwa dia adalah karakter yang sangat kuat dan banyak orang yang menganggapnya hebat. Namun, dia bahkan tidak bisa melewati ujian pertama umat manusia. Pada awalnya, semua orang masih agak tenang. Tapi kemudian, tidak ada yang muncul. Semua orang mengerti bahwa tidak mungkin bagi penguasa Gunung Junwei untuk keluar. Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh kultivator bernama Ye Fan? Apakah dia melintasi alam dan membunuh Raja Gunung Junwei? Atau mungkinkah penguasa Gunung Junwei membantu biarawati Taois Parubaya memasuki wilayah ke-36 dan dibunuh oleh Ye Fan begitu saja? Salah satu dari 3 ahli hebat di bawah pemandu mengeluarkan medali besi dan memukulnya ke arah langit. Itu memancarkan cahaya suci yang lembut yang menutupi seluruh pulau Seinfal. Setelah beberapa saat, dia menyimpan medali besi tersebut dan berkata, mereka yang masih hidup telah keluar. Ujian kali ini telah berakhir. Debu mengendap. Dewa Gunung Junwei telah jatuh di sini, menyebabkan banyak orang mendiskusikan hal ini. Mereka menunjukkan ekspresi aneh saat menatap Ye Fan. Banyak orang merasa bahwa dia terlalu ganas. Dia membunuh hampir 30 orang sendirian. Mereka semua adalah para ahli yang telah melangkah ke jalan kuno langit berbintang. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang biasa saja? Ada total 363 orang yang selamat. Ayo pergi, kata Komandan Besar Uji Coba Pertama Umat Manusia. Kali ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami Dao yang agung. Itu bukan pertempuran antara para ahli. Selain itu, semua orang secara sadar tersebar di 49 wilayah, jadi tidak akan ada terlalu banyak konflik. Meskipun demikian, masih ada sekitar 70 orang yang kehilangan nyawa. Orang bisa melihat betapa kejamnya jalur pengadilan itu. Ini baru permulaan. Jika ini terus berlanjut, ketika para ahli sejati saling berhadapan, tidak banyak orang yang bisa bertahan. Ekspresi banyak orang berubah. Sebanyak 70 orang kehilangan nyawa mereka, dan kultivator bernama Ye Fan itu membunuh 28 ahli sendirian. Ini benar-benar sedikit menakutkan.
Tentu saja, tidak semua orang khawatir. Individu yang paling kuat tetap tenang dari awal hingga akhir. Sementara itu, 13 kuda tunggangan domain tanah gurun surga bahkan lebih acuh tak acuh. Permusuhan saudara ke-13 dan ke-12 tidak disembunyikan sama sekali. Segera, akan ada pembantaian. Sebuah altar muncul dalam kehampaan. Semua jenis pola terjalin. Lebih dari 300 orang melangkah ke formasi transportasi kuno. Kemudian, cahaya ilahi berkembang. Mereka mulai melakukan perjalanan melalui kosmos. Uji coba pertama umat manusia sangat damai. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Saat itu sangat ramai dan hidup. Semua orang merasa berbeda setelah kembali lagi. Selamat kepada semua orang yang telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Dalam beberapa hari, Anda semua akan pergi dan memulai perjalanan yang paling mulia. Tolong hargai saat-saat terakhir kalian di kota nomor 1 umat manusia. Komandan besar itu memberi mereka beberapa kata penyemangat. Kemudian, dia menyuruh semua orang bubar. Saudara Ye, sungguh luar biasa Anda bisa kembali dengan selamat. Rui Wei yang datang dari dunia kecil domain surga kering berjalan dan berkata dengan gembira. Dia sebelumnya ingin melakukan perjalanan bersama dengan Ye Fan ke wilayah 36 untuk mengulurkan tangan membantunya, tetapi dia ditolak. Sekarang, dia pergi untuk memberi selamat padanya. Ini baru permulaan. Masih terlalu dini untuk memberi selamat. Kata Ye Fan sambil tersenyum. Awal yang baik adalah setengah dari perjuangan. Kakak Ye, bagaimana kalau aku mentraktirmu minum? Sebuah suara yang menyenangkan terdengar. Vader Immortal tiba dengan anggun. Pipinya yang putih, senyumnya yang manis, dan giginya yang berkilau adalah kombinasi yang bisa menggerakkan kota. Di sisi lain, 13 kuda tunggangan domain tanah gurun surga datang. Salah satu dari mereka berkata, "Maaf, peri bulu. Bolehkah saya merepotkan Anda sebentar? Kami perlu menggunakan orang ini selama 15 menit. Apa tidak apa-apa?" Bulu peri tersenyum. Gaunnya berkibar seolah-olah dia adalah peri yang berdiri di permukaan danau. Dia sangat anggun dan mengharukan. Kamu seharusnya tidak bertanya padaku. Kamu seharusnya bertanya pada kakak Ye. Saudara Ye, ayo pergi. Yang ke-12 dari 13 tunggangan berjalan dengan dingin dan berkata dengan nada yang tidak bisa ditolak. Ye Fan melirik mereka dan berkata, "Maaf, aku suka wanita cantik. Aku tidak tertarik padamu." N. Chapter 1258 Manusia Iblis. Mata saudara ke-12 menjadi dingin. Daripada mengatakan ini adalah sebuah ejekan, lebih baik mengatakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan dan provokasi. Dentang. Tulang belakang saudara ke-12 mengeluarkan suara saat pedang iblis melesat keluar. Menggunakan tubuhnya sebagai sarung, itu memelihara pedang berwarna darah. Udara dingin terasa menindas saat cahaya pedang itu membelah langit. Jalanan segera menjadi sunyi sampai-sampai suara tetesan air pun bisa terdengar. Semua orang berhenti dan menoleh. Harus dikatakan bahwa ke-13 tunggangan itu terlalu kuat. Bahkan saudara ke-12, yang berada di peringkat paling bawah, menampilkan aura pertempuran yang menakutkan. Senyuman di wajah Ye Fan menghilang saat dia menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun niat membunuh. Namun, ada aura yang mengintimidasi. Kakak ke-12, apa yang kamu lakukan? Aku awalnya memintamu untuk mengundang saudara Ye karena niat baik, tapi kenapa kamu selalu begitu sulit diatur? Itu jelas niat baik, tapi pada akhirnya, itu berubah menjadi konflik. Di belakang naga biru, pria yang ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan baju besi emas biru berbicara. Sebagai orang kedua dalam komando dari 13 kuda, dia memiliki martabat yang tidak bisa disinggung. Ekspresi saudara ke-12 menjadi lesu saat pedang berwarna darah itu perlahan-lahan menghilang ke dalam tubuhnya. Maafkan aku, saudara Ye. Aku awalnya ingin mengundangmu untuk minum untuk menghilangkan ketidakbahagiaan dari sebelumnya, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kesalahpahaman akan semakin dalam. Karena Anda memiliki janji dengan seorang wanita cantik, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Orang kedua dalam komando dari 13 kuda itu berkata. Matanya mengandung kekuatan yang aneh. Tidak ada perbedaan antara putih matanya dan pupil matanya. Cahaya biru itu menakutkan dan gemilang, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Iblis. Dengan itu, tanpa menunggu jawaban Ye Fan, para pemimpin membalikkan tunggangan mereka dan pergi sambil merobek langit. Semua orang menghindar. Tunggangan dewa di bagian bawah dengan dingin melirik Ye Fan beberapa kali. Wajah mereka tanpa ekspresi saat mereka juga mengendarai binatang buas mereka. Aura pertempuran mereka melonjak. Nama saudara Ye mengguncang kota nomor 1 umat manusia. Bahkan 13 kuda tunggangan dari Heaven Wastelen harus mengalah. Benar-benar mengagumkan.
Vader Immortal memiliki senyum tipis di wajahnya yang cerah dan cantik. Pakaian bulu putih bersihnya berkibar tertiup angin. Rambutnya sehalus sutra, dan tubuhnya ramping dan lembut. Dia tampak anggun seperti peri. Seperti namanya, Vader Immortal seperti makhluk abadi yang secara tidak sengaja turun ke dunia fana. Dia memiliki penampilan ilahi dan temperamen dunia lain. Dia adalah wanita yang cerdas dan cantik. Yuxian tersenyum dan berkata, dengan kekuatan KKY, tidak akan ada masalah. Ada sebuah pub kecil di depan. Ayo kita pergi ke sana. Itu terlihat sangat damai, kata Rui Wei. Ini adalah sebuah toko anggur tua. Sangat kecil, tapi aroma anggur bisa tercium dari jauh. Letaknya di ujung gang yang sangat tidak mencolok. Halamannya cukup elegan. Ada lebih dari 10 pohon persik yang ditanam di sini, dan tidak mungkin untuk mengetahui musim di sini. Setiap pohon berwarna merah muda, dan aroma bunganya menyegarkan. Lumayan. Ye Fan mengangguk. Tempat ini jauh lebih baik daripada kedai-kedai yang bising dan ramai. Itu sangat damai dan cocok untuk minuman kecil. Hanya ada beberapa tamu di halaman, tersebar di antara pohon-pohon persik kuno. Sepanci anggur tua, beberapa piring lauk pauk, dan mereka mengobrol dengan santai. Mereka duduk. Seorang pria tua berjalan dan dengan cepat menyeka meja. Pada kenyataannya, meja itu sudah sangat bersih. Meja dan kursi itu sudah cukup tua, dan setelah dilap selama bertahun-tahun, mereka bahkan sudah berkilau. Sepanci anggur tua dan beberapa lauk pauk khusus dengan cepat dibawa. Mereka bertiga minum dengan ringan, dan suasananya sangat harmonis. Mereka berbicara tentang pengalaman mereka di Pulau Seinfal. Ye Fan bertarung melawan lebih dari 20 orang sendirian dan membunuh mereka semua. Ini membuat Rui Wei menghela nafas. Rekor pertempuran semacam ini sangat ilusi baginya. Yuxian tersenyum dan berbicara. Pada akhirnya, ekspresinya menjadi serius. Dia menyebutkan iblis yang menelan para kultivator, percaya bahwa itu pasti masalah besar. Bahkan sekarang, dia masih belum mengetahui identitasnya. Benarkah ada orang seperti itu yang memasuki wilayah pertama dan bertarung dengan Mu Guanghan? Rui Wei menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cahaya iblis menutupi matahari, dan cahaya pembunuh yang tak berujung meledak di wilayah pertama. Yu Xian mengangguk. Beberapa orang berpikir bahwa itu adalah Tuo Bayu dari domain bintang kuno Raja Manusia. Mungkinkah rumor itu benar? Kata Rui Wei. Itu bukan dia, karena dia juga menyaksikan pertempuran itu. Yuxian menggelengkan kepalanya. Apakah kamu punya petunjuk? Ye Fan bertanya. Yuxian mengangguk. Dia mengetahui sebuah fakta yang menakutkan. Orang itu mundur pada akhirnya, benar-benar melintasi 17 alam sebelum menghilang. Bagaimana ini mungkin? Seberapa berat belenggu itu? Apakah ada orang yang begitu kuat? Rui Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yuxian menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius saat dia berkata, kecepatannya sangat cepat. Kalau tidak, Mu Guanghan tidak akan membiarkannya pergi. Dia kehilangan jejaknya setelah melintasi 6 alam. Orang-orang dari daerah lain menyaksikan hal ini. Ini terlalu tak terbayangkan. Rui Wei agak linglung. Dia merasa ini agak tidak nyata. Yuxian berkata, jika dia tidak kuat secara ekstrim, maka dia memiliki artefak rahasia tertinggi di tangannya yang dapat mengabaikan batasan tempat uji coba. Apapun situasinya, itu sangat menakutkan. Itu adalah ancaman yang menakutkan bagi siapapun. Karena itulah dia datang untuk menemukan Ye Fan. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan tujuannya jelas. Dia ingin membentuk aliansi dengannya. Dan menurut spekulasi Yuxian, iblis ini kemungkinan besar adalah Killing Saint. Dia memiliki semua jenis kemampuan ilahi terlarang dan benar-benar orang yang paling berbahaya. Mereka mengobrol sambil minum. Secara alami, mereka berbicara tentang domain bintang kuno. Ye Fan sangat prihatin dengan planet Yuhua karena ada dinasti Dewa Yuhua di biduk. Ada migrasi besar di planet Yuhua ratusan ribu tahun yang lalu. Yuxian berbicara tentang beberapa peristiwa kuno. Ini adalah planet kuno yang sangat makmur. Semua orang bijak bangkit bersama dan semua sekte berkembang bersama. Sulit untuk menggambarkan betapa agungnya itu. Sekitar 300.000 tahun yang lalu, seorang jenius yang brilian muncul. Dia datang dari alam luar dan dikatakan sebagai keturunan dari bawahan lama surga kuno. Dia membuat badai tak berujung di planet Yuhua dan mendirikan dinasti dewa yang kuat sebelum dia meninggal di tahun-tahun terakhirnya. Puluhan ribu tahun kemudian, seorang jenius yang mengguncang dunia turun ke dinasti dewa ini dan menjadi kaisar. Kemudian, dia membawa dinasti dewa ini bersamanya dan menghilang ke langit berbintang. Bawahan lama dari surga kuno. Ye Fan cukup terkejut.
Kuali hijau yang rusak ada di tangan bawahan lama pengadilan surgawi. Dinasti Dewa Yuhua adalah kekuatan yang mereka bangun. Mati di biduk. Bukan berarti semuanya sudah berakhir. Saudara Ye, dari mana asalmu? Yuxian membasahi bibir merahnya dengan anggur dan bertanya sambil tersenyum. Biduk. Ye Fan tidak menyembunyikan apapun. Dia memilih untuk melangkah di jalan ini tanpa rasa takut. Kalau tidak, dia tidak akan datang. Bintang pemakaman Kaisar. Yuxian berteriak karena terkejut. Itu benar-benar bintang tempat para pahlawan dimakamkan. Dikatakan bahwa jalan menuju keabadian juga akan terbuka di sana. Cahaya berputar di mata Yuxian. Dia memperingatkan Ye Fan bahwa yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya karena pasti akan ada musuh besar di depan. Dikatakan bahwa di era kejayaan Kaisar Bintang Pemakaman, ada musuh lama dengan banyak domain bintang kuno. Cahaya bintang itu redup, membuat orang merasakan semacam suasana yang menindas. Ada kekacauan di pagi hari. 2 kultivator terbunuh di tengah malam. Mereka baru ditemukan sekarang. Kabut muncul di hati banyak orang. Mereka merasakan firasat. Ye Fan berjalan di jalanan dan menemukan bahwa semua tentara telah dimobilisasi. Mereka menyelidiki dengan hati-hati, hampir sampai pada titik darurat militer, tetapi mereka masih tidak menemukan apa-apa. Ketika hari sudah larut malam lagi, teriakan sedih terdengar. Itu sebenarnya adalah seorang ahli tingkat benih yang telah memasuki alam bijak, namun dia menderita serangan diam-diam malam ini. Semua prajurit yang bersembunyi dalam kegelapan bergegas mendekat. Di saat yang sama, beberapa kultivator yang kuat juga bergegas untuk memberikan dukungan. Namun, pada detik berikutnya, teriakan lain terdengar dari arah lain. Kultivator lain telah jatuh. Ye Fan tiba-tiba berdiri. Apakah ini perbuatan satu orang? Malam itu, 4 tragedi terjadi secara berurutan. 4 kultivator terbunuh, sekarat dengan kematian yang kejam. Keesokan harinya, komandan besar dari kota nomor 1 umat manusia tiba di sebuah negeri kuno. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata, "Utusan pemandu, tolong ambil tindakan. Saya yakin Anda bisa menemukan pelaku sebenarnya." Sosok yang tidak jelas muncul di atas sajadah. Dengan tenang ia berkata, "Saya telah memperingatkan beberapa keluarga kuno di kota untuk tidak mengambil tindakan. Adapun pembunuhan internal para peserta ujian, itu juga bisa dianggap sebagai jenis ujian. Apa? Kamu tidak peduli?" Komandan besar mengungkapkan ekspresi terkejut. "Setelah mengambil jalan ini, jika kau dibunuh, kau hanya bisa dianggap gagal." Sosok yang tidak jelas itu menghilang, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di atas sajadah. Suasana di kota itu mencekam. Banyak orang merasa bahwa itu bukan hanya suci pembunuh. Ada juga beberapa orang dengan motif tersembunyi yang telah mengambil tindakan. Jika tidak, bagaimana mungkin 4 orang bisa mati dalam satu malam? Apakah kalian merasakannya? Utusan pemandu memanjakan diri dalam perilaku semacam ini. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Ayo kita bergerak bersama malam ini dan bunuh orang bernama Ye Fan itu. Yang ke-12 dari 13 tunggangan surga berkata dengan dingin. Saudara ke-13 bergema dan sangat setuju. Satu lirikan darinya sudah cukup untuk membuat saudara ke-12 dan ke-13 diam karena takut. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, sosok nomor 2 dari 13 tunggangan surga Wastelen mengungkapkan senyum kejam. "Apa kau pikir kau bisa membunuhnya tanpa suara?" Keduanya juga takut padanya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika kita tidak bisa membunuhnya dalam sekejap, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Jika kita disalahkan karena suci pembunuh yang aneh itu, kita akan mati tanpa tempat pemakaman. Sosok nomor 2 dari 13 tunggangan berkata dengan dingin. Kemudian, dia tertawa kejam dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukannya saja?" "Apa maksudmu?" Saudara ke-13 bertanya dengan sedikit rasa hormat dan bingung. "Kalian pergi dan cari masalah dengannya, tetapi jangan melawannya. Hanya memprovokasi dia dengan beberapa kata." Sosok nomor 2 menginstruksikan. Suasana di kota itu menindas. Banyak kultivator merasa tidak nyaman. Orang-orang meninggal setiap malam, dan jika ini terus berlanjut, itu pasti akan menjadi masalah besar. Binatang buas berpacu dan jalanan berguncang. Beberapa binatang buas bergegas melintas dan hampir bertabrakan dengan Ye Fan. "Hati-hati, jangan sampai terbunuh. Tunggu kematian turun di malam hari." Beberapa binatang buas bergegas lewat dan bergumam dengan cara yang mendominasi. Ye Fan menatap dingin pada orang-orang dari 13 tunggangan surga Wastelen. Hari ini, dia diprovokasi 2 kali, dan kedua kalinya oleh orang-orang mereka. Namun, pihak lain pada akhirnya meringkuk. Jauh di malam hari, pemandangan yang tidak menyenangkan menyelimuti kota.
Setelah dua tangisan menyedihkan terdengar di kejauhan, sesosok hitam muncul di kamar Ye Fan dan langsung menyeretnya ke dunia hampa kecil. Ini adalah gulungan lukisan yang dipegang di tangan orang suci yang kuat. Dia dipenjara di dalam dan kemudian diserang tanpa ampun. Boom! Namun, pada akhirnya, Ye Fan lah yang menghancurkan gulungan kuno itu dan memaksa keluar. Dia membunuh orang ini dan memenjarakan roh primordialnya sehingga dia bisa melihat identitasnya. Dia adalah anggota keluarga kuno di kota. Dia terkejut. Kemudian, dia mengamati lautan kesadarannya dan dengan cepat menemukan apa yang sedang terjadi. Seseorang secara diam-diam mengirimkan materi pemurnian ilahi yang sangat langka dan berharga kepada keluarganya. Itu tak ternilai harganya. Oh, ini adalah keluarga yang tidak terlalu bersih. Banyak penduduk di kota yang mengetahuinya dan dengan demikian dipilih untuk membunuhku. Ye Fan secara alami memikirkan 13 tunggangan surga Wastelen dan mengungkapkan senyum mengejek. Dalam hal teknik pembunuhan, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Itu murni menampilkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Teknik pembunuhan rahasia dari Istana Bintang benar-benar mengejutkan dunia. Pada saat itu, dia memikirkan sesuatu lagi dan menghasilkan dia yang lain. Segera, dia menyebar ke dalam untaian udara jernih dan melayang ke langit berbintang. Di kediaman lain, saudara ke-12 dan ke-13 dari 13 tunggangan surga Wastelen memiliki mata dingin dan mengungkapkan niat membunuh sambil diam-diam menunggu untuk bertindak. Selain itu, beberapa karakter tingkat benih diundang untuk minum. Mereka berada di dalam formasi yang mengisolasi aura mereka dari dunia luar. Di saat yang sama, beberapa tentara duduk. Chapter 1259 Membunuh Ksatria Dewa di Jalan. Di bawah cahaya bintang, kediaman itu sangat sunyi. Gumpalan udara jernih melayang lewat tanpa riak sedikit pun. Di permukaan, halaman itu tampak sangat damai, tetapi udara jernih yang telah diubah oleh Ye Fan terasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak menemukan apapun dan hanya memiliki intuisi naluriah seorang kultivator. Dia mendarat tidak jauh dari tembok halaman dan tenggelam ke dalam tanah. Dia menggunakan teknik kejadian yang mengguncang surga untuk mengamati dengan cermat. Tidak lama kemudian, sepasang mata terbentuk dari kabut dan mendongak dari bawah tanah. Niat membunuh melonjak di hati Ye Fan saat matanya menjadi dingin. Selain 13 kaisar surgawi, ada juga beberapa ahli tingkat benih di kediaman dan 2 tentara dari kota yang menunggunya untuk memasuki jebakan. Orang-orang ini tersembunyi dalam formasi, mengobrol dan minum dengan riang. Mereka terisolasi dari dunia luar. Jika bukan karena teknik genesisnya, yang memungkinkan dia untuk menggunakan ki naga bumi untuk mendeteksi ketidaknormalan di atas, dia tidak akan merasakan apa-apa. Ini adalah jebakan yang menunggunya untuk melompat ke dalamnya. Mereka tidak harus membunuhnya di tempat. Selama dia muncul, orang-orang ini bisa menanggung kesalahan karena membunuh seorang Sein. Ketika saat itu tiba, siapa yang akan mendengarkan penjelasannya? Pesaingnya akan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkannya, dan para kultivator kota manusia nomor 1 akan mengeroyoknya. Ini adalah jebakan iblis. Orang kedua dalam komando 13 kaisar surgawi tidak benar-benar ingin membunuhnya, tetapi malah menjebaknya ke dalam jebakan. Itu jahat dan kejam. Sebelum Ye Fan datang, dia sudah menyadari bahwa malam ini bukanlah pembunuhan biasa, tapi jebakan yang ditargetkan. Sekarang, itu sudah dikonfirmasi. Dalam formasi di tanah, pemimpin 13 kaisar surgawi tiba-tiba menancapkan tombak ungu ke tanah. Cahaya menakutkan keluar dari matanya. Kejadian yang tak terduga ini mengejutkan banyak orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, terutama mereka yang berada di peringkat bawah di antara 13 kaisar surgawi. Mereka sangat takut padanya. Saudara Gu, apa yang terjadi? Seorang ahli tingkat benih bertanya. Mata pemimpin 13 tunggangan dari wilayah terpencil surga, Guling, memancarkan cahaya liar saat dia memamerkan tubuh bagian atasnya. Tubuh perunggu yang kuat dipenuhi dengan perasaan tertekan saat dia berkata, seseorang memata-matai kita dari bawah tanah. Gumpalan ki bening menyebar dari tanah dan menghilang, tidak meninggalkan apapun. Sinar cahaya ungu itu bisa menusuk orang suci sampai mati, tetapi tidak bisa menusuk clear ki. Aku juga merasakannya, tapi dia menghilang dalam sekejap. Mata orang kedua dalam komando 13 tunggangan surga Wastelen memancarkan cahaya hijau. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi, membuatnya terlihat seperti dewa iblis kuno yang tak terduga seperti jurang lautan. Itu benar. Seseorang memata-matai kita, tapi mereka menghilang dalam sekejap. Seorang tentara berbicara, menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Ini adalah pecundang dari jalur langit berbintang kuno, namun dia begitu kuat.
Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti bertemu dengan seorang pahlawan yang tak terkalahkan di sepanjang jalan. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa mundur ke kota manusia nomor 1? Mungkinkah itu dia? Sungguh menakutkan. Anggota kelima dari 13 tunggangan surga gurun pasir yang jarang berbicara dengan dingin. Orang ini adalah ancaman. Kami diam-diam menunggunya datang dan membunuh kami, tapi kami tidak pernah berpikir kalau dia tidak akan bergerak. Tampaknya akan agak sulit untuk mengakhiri hidupnya, kata orang lain. Semakin kuat dan semakin berhati-hati Ye Fan, semakin besar ancaman yang dia berikan kepada mereka. Jika mereka bergerak di jalur uji coba nanti, akan sulit untuk mengakhiri situasi tanpa membayar harga tertentu. Kita tidak bisa membiarkannya hidup, kita harus membunuhnya. Orang kedua dalam komando 13 tunggangan surga Wastelen memiliki tatapan hijau yang menakutkan, seolah-olah dia adalah dewa iblis dari neraka. Kata-katanya dingin dan kejam, seperti ludah ular berbisa. Di bawah cahaya bintang, untaian ki jernih berkumpul dan mendarat di halaman Ye Fan, menghilang di bagian atas kepalanya. Ki ini dapat dikumpulkan dan disebarkan sesuka hati, dan tidak harus kembali ke tubuhnya. Namun, pada akhirnya ini adalah esensi ilahi di dalam tubuhnya. Jika tidak ada kejadian tak terduga, dia tidak mau membubarkannya untuk memperkuat tubuhnya. Ye Fan berdiri dan berkata, karena sudah sampai pada titik ini, aku akan membunuhnya tepat di depan kalian semua. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum dan kemudian bermeditasi untuk memulihkan diri, tertidur lelap. Dia sama sekali tidak peduli dengan apapun di luar. Malam itu, 13 tunggangan surga Wastelen berjaga-jaga setengah malam, mengundang beberapa ahli tingkat benih dan 2 tentara untuk menjadi saksi, tapi itu sia-sia. Pagi-pagi sekali, jalanan kembali ramai. Orang-orang datang dan pergi, dan matahari bersinar cerah. Namun, kabut di hati beberapa kultivator menjadi lebih tebal. 3 orang lagi telah meninggal tadi malam. Berapa hari lagi yang tersisa sebelum mereka bisa pergi ke lintasan kuno umat manusia berikutnya? Ini adalah pertanyaan di benak semua orang, dan mereka semua ingin segera pergi. Utusan itu tidak melakukan apapun, membiarkan situasi menjadi serius. Beberapa orang bahkan menduga bahwa itu terkait dengannya, dan firasat buruk muncul di hati semua orang. Suasana tegang menyelimuti udara. Pada saat yang genting ini, Ye Fan tampaknya benar-benar santai. Dia berjalan-jalan di sekitar kota, dan ketika dia melewati gerbang kota, dia merasakan sepasang mata dingin menatapnya. Dia tidak bisa tidak berbalik untuk melihat. Itu adalah prajurit yang telah bertempur dengannya ketika dia pertama kali memasuki kota. Itu adalah seorang kapten yang kuat. Orang ini mengenakan pakaian besi hitam dan memegang kapak belati perunggu di tangannya. Dia berdiri di gerbang kota, menatapnya dengan dingin dan tanpa emosi, senyum kejam tersembunyi di sudut mulutnya. Itu dia. Ye Fan yakin bahwa salah satu dari 2 prajurit tadi malam adalah tamu di kediaman 13 tunggangan surga Wastelen. Dia telah minum dan menunggu di sana selama setengah malam. Mereka benar-benar berusaha keras, menemukan kapten yang memusuhi saya. Setelah tengah hari, Ye Fan berjalan-jalan di seluruh kota. Dia memasuki sebuah toko anggur dan duduk untuk minum sendirian. Dia menunggu 13 tunggangan surga Wastelen untuk membunuh mereka di depan semua orang. Toko anggur kecil itu menghadap ke jalan, dan ada beberapa meja dan kursi di luar. Itu juga merupakan bisnis terbuka, jadi tidak banyak orang yang datang dan pergi. Seperempat jam kemudian, suara gemuruh terdengar dari seberang jalan. Sekelompok kuda lapis baja berderap, menyebabkan jalan kuno itu bergoyang. Banyak orang yang menyingkir. 13 kuda dari surga Wastelen telah tiba, dan mereka ingin memasuki sebuah toko anggur. Ini adalah kebiasaan mereka, dan sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Mereka memilih waktu ini untuk muncul. Kamu tidak akan hidup lama. Di sisi lain, seorang ksatria dari 13 tunggangan surga berbicara. Suaranya tidak keras, dan orang normal tidak bisa mendengarnya. Ye Fan telah memperhatikan mereka selama ini. Dengan kemampuan pendengarannya, dia secara alami bisa mendengar mereka dengan jelas. Cukup banyak dari orang-orang ini membawa senyum dingin di wajah mereka. Niat membunuh mereka tidak disembunyikan sama sekali. Saudara ke-12 dan ke-13 bahkan lebih provokatif, membuat gerakan menggorok tenggorokan padanya. Ada beberapa toko anggur yang bagus di sini, jadi secara alami ada beberapa kultivator di sini. Sekarang, semua orang dalam bahaya, dan mereka semua berharap untuk berinteraksi lebih banyak dalam situasi seperti ini, berharap menemukan sekutu. Beberapa orang melihat pemandangan ini, menyadari bahwa mungkin ada konflik besar hari ini.
Dendam di antara kedua belah pihak sudah sangat dalam, dan cepat atau lambat, pasti akan meletus. Beberapa dari kalian tidak akan hidup melewati hari ini. Ye Fan berkata dengan lembut, meminum secangkir anggur. Apa yang kamu katakan? Memprovokasi kami. Apakah kamu sedang merayu kematian? Saudara ke-13 berkata dengan keras. Kau mengambil inisiatif untuk memprovokasi kami. Jika kau tidak meminta maaf, kami akan membunuhmu di tempat. Saudara ke-12 jelas-jelas memprovokasi, melakukan intimidasi dan ancaman. Tolong bicaralah sedikit lebih jelas. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kami kejam. Sosok ke-9 di antara mereka berbalik dan berkata dengan dingin. Mereka secara selektif mengabaikan provokasi beberapa saat yang lalu, dan malah menangkap kata-kata Ye Fan tanpa melepaskannya, berharap untuk meledakkan semuanya. Mereka membutuhkan alasan yang cocok untuk membunuh Ye Fan. Mereka selalu berharap dia akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah, dan kemudian menekan dan membunuhnya bersama para prajurit. Sosok ke-10 dan saudara ke-11 dari 13 tunggangan surga Wastelen langsung menekan. Keduanya sama-sama mengungkapkan niat membunuh mereka, tidak takut sesuatu akan terjadi, tapi mereka selalu menderita karena kekurangan alasan. Kamu sedang merayu kematian. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan. Kamu adalah orang yang memprovokasi kami terlebih dahulu. Saudara ke-12 dan ke-13 yang paling radikal tertawa dengan kejam, menekan juga. Kali ini, bahkan sosok kedua pun tergerak, merasa bahwa Ye Fan mungkin tidak bisa menahan diri lagi. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk membunuhnya bersama dengan para prajurit. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari para prajurit di kota? Itu jelas tidak mungkin. Saat dia melihat orang-orang ini menekan, Ye Fan sangat tenang, duduk di sana dan minum sendiri. Namun, suasananya sangat tegang. Semua jendela restoran terdekat dibuka, dan jalanan sangat sunyi. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu meminta maaf sekarang. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon maaf, kamu akan dibunuh tanpa terkecuali. Saudara ke-12 berteriak, memaksa Ye Fan untuk mengambil tindakan. Ini sudah keterlaluan. Orang normal akan merasa sulit untuk menanggung penghinaan di depan umum. Itu terlalu langsung dan kejam. Dia tiba di jalan dan langsung berjalan menuju 13 tunggangan surga Wastelen, mengukur masing-masing dari mereka. Siapa kamu? Menyingkirlah ke samping. Hari ini, kami hanya ingin membunuh yang bermarga Ye. Saudara ke-13 sangat mendominasi, dan bahkan sekarang, dia tidak menyembunyikan apapun. Darah memercik keluar. Tidak ada yang menyangka kalau pria berpakaian ungu itu akan segera melancarkan serangan begitu kata-kata saudara ke-13 itu keluar. Dia mengacungkan pedang besi, lebih cepat dari kilat. Saudara ke-13 langsung ditebas menjadi dua. Darah muncrat keluar, menyembur di mana-mana. Bahkan tunggangan itu terbelah menjadi dua. Pada saat ini, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Siapa yang berani membunuh seseorang di jalanan kota? Ini melanggar peraturan kota, dan dia harus membayar dengan nyawanya. Orang ini tidak memiliki keraguan saat melakukan sesuatu, terlalu langsung dan tegas. Ini terutama terjadi ketika pedangnya sangat tajam, sulit bagi orang suci sekalipun untuk menghindar. Pembunuhan. Seseorang berteriak dengan keras. Jalanan menjadi benar-benar kacau. Darah dari banyak kultivator melonjak. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Mereka yang berani membunuh 13 tunggangan surga di jalanan pasti memiliki latar belakang yang hebat. Ini akan menjadi pergolakan. 13 tunggangan surga Wastelen segera meletus. Beberapa orang berteriak dan meraung dengan marah. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Orang ini terlalu sombong, tiba-tiba melancarkan serangan dan membunuh orang di depan semua orang. Tidak ada yang menduga hal ini. Saudara ke-13. Beberapa orang dari 13 tunggangan surga berteriak, sangat marah. Semua jenis cahaya menari-nari, menyerang bersama. Individu berpakaian ungu itu secara alami adalah Ye Fan. Dia menampilkan satu roh menjadi 3 roh murni, ini adalah tubuh daunnya. Dia membunuh musuh besar di jalanan. Inilah yang dia inginkan, membunuh di depan semua orang, untuk menebas wajah dan martabat orang-orang ini, untuk membunuh mereka secara menyeluruh. Ye Fan membuat persiapan yang cukup. Setelah pedang pertama, pedang kedua sudah menebas, bergerak lebih cepat dari orang-orang ini. Ketika beberapa orang dari 13 tunggangan surga gurun pasir marah dan mengepungnya, pedang yang meneteskan darah di tangannya sudah kurang dari setengah kaki dari kepala saudara ke-12. Saudara ke-12 berteriak keras, wajahnya pucat.
Tubuhnya mengeluarkan cahaya tak berujung, dan semua jenis senjata bergegas keluar untuk menangkis, tapi masih terlambat. Oh! Pedang besi itu bergerak di udara, menebas kepalanya, memotong sebagian besar wajahnya. Darah memercik 6-7 kaki ke udara. Pedang Ye Fan menebas. Setengah dari kepala saudara ke-12 itu terbang ke atas, mahkota kepalanya terbelah dua. Dia mati di tempat, darah menetes di mana-mana. Chapter 1260 Pedang menggerakkan kota pertama umat manusia. Kepala terbang dari yang ke-12 dari 13 tunggangan surga gurun penuh dengan keengganan dan ketakutan tak berujung. Dipenggal begitu saja, jatuh ke jalan yang sedingin es. Kemudian, mayat itu jatuh ke dalam genangan darah. Darah segar menyembur keluar, mewarnai jalanan menjadi merah tua. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tetangga, Kilin ungu meraung. Tuannya telah jatuh, dan darah segar berceceran di mana-mana. Ia segera meronta, sepasang kuku besar menginjak-injak ke arah Ye Fan. Puff! Darah ungu terbang keluar saat pedang Ye Fan menebas kepalanya. Tulang-tulang putih itu mengerikan, dan mayat besar itu jatuh ke tanah batu biru, darahnya membentuk sungai kecil. Ah! Ksatria dewa lainnya terkejut dan meraung. Semua jenis artefak magis jatuh bersama, seolah-olah meteor jatuh dari luar angkasa. Mereka sangat kuat dan mengintimidasi, memancarkan sinar cahaya yang gemilang. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Membunuh seorang ahli benih di tengah jalan tanpa keraguan sedikit pun belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar tidak mengenal hukum. Bunuh dia, jangan biarkan dia melarikan diri. 13 tunggangan surga meraung. Dengan suara Weng, Ye Fan mengayunkan pedangnya, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Dia mengganggu hukum Dao besar, benar-benar menghancurkan lusinan teknik rahasia yang bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, pedang besi hitam di tangannya menarik busur yang aneh. Seperti kijang yang menggantungkan tanduknya, ia menarik semua artefak sihir yang jatuh ke langit. Boom! Artefak-artefak magis itu menghancurkan langit, dan tidak ada satupun yang jatuh. Mereka terpisah lebih dari 100 li, menghancurkan cakrawala. Bahkan bintang-bintang di langit pun bergoyang. Ini adalah formula angkatan darat. Ye Fan meminjam kekuatan pedangnya untuk menampilkannya. Artefak magis dari 13 tunggangan surga gurun pasir semuanya menjadi tidak berguna. Dari saat dia keluar dari toko anggur kecil hingga pembantaian yang sembrono, semuanya terjadi dalam sekejap. Ye Fan secepat kilat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika semuanya menjadi tenang, Ye Fan berdiri di satu sisi jalan dengan pedang besi berdarah di tangan, sementara 13 tunggangan surga Wastelen berdiri di sisi lain. Itu sebenarnya adalah periode keheningan yang singkat. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah keributan yang membumbung tinggi ke angkasa. Kota itu benar-benar gempar. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berani sebelumnya. Apa aku melihat sesuatu? Dia membunuh seorang ahli benih di tengah jalan, membunuh 2 dari 13 tunggangan surga gurun pasir dengan satu serangan. 13 tunggangan surga gurun surga menendang papan besi. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Orang ini terlalu berani. Ini adalah kota pertama umat manusia yang belum pernah dilakukan selama bertahun-tahun. Seolah-olah sebuah meteor telah menabrak kota, menimbulkan keributan besar. Banyak orang yang hampir tidak bisa mempercayainya. Ini terlalu dibesar-besarkan. Bunuh. Hanya ada momen kedamaian sesaat. Beberapa dari 13 gunung di Heaven Wastelen sangat marah hingga mereka mulai gemetar. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh Ye Fan. Semua jenis cahaya abadi beterbangan. Dunia ini seperti bencana besar, mendidih dengan hukum alam dunia. Tempat ini menjadi api penyucian. Mereka mengepung Ye Fan dan menyerangnya. Cahaya ilahi tidak ada habisnya, menenggelamkan jalan yang panjang. Jika bukan karena formasi kuno yang hebat di kota, belum lagi jalan ini, bahkan seluruh kota akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Bahkan membunuhmu 10.000 kali pun tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Aku akan mengambil jiwamu dan selamanya menekan 9 bintang kematian neter. Aku akan membuatmu menderita rasa sakit di api penyucian. Seseorang berteriak keras dengan mata merah. Membunuh Ye Fan tidak cukup untuk melampiaskan kemarahannya. Dia hanya bisa menggunakan metode paling kejam untuk menghadapi para kultivator untuk mempermalukannya. Ye Fan memiliki kecepatan yang ekstrim. Dia bergerak seperti seberkas cahaya yang mengambang saat dia berkelok-kelok melalui semua jenis artefak sihir dan melawan semua jenis teknik yang menakjubkan. Dia bertarung sampai dia menjadi gila. Pedang besi itu bukanlah artefak ilahi, tapi di tangannya, pedang itu menunjukkan kekuatan yang mengguncang dunia.
Suara gemerincing terdengar saat cahaya pedang merobek langit dan bumi. Dengan mendengus dingin, sosok nomor 2 dari 13 tunggangan surga Wastelen beraksi. Tadi, dia telah menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Pada saat ini, dia duduk di atas naga Azure, dan tombak berhiaskan surga muncul di tangannya. Tidak diketahui berapa puluh ribu jin yang beratnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan baju besi hijau keemasan, dan naga biru yang dia duduki juga ditutupi dengan sisik hijau. Mereka berdua menjadi satu, seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana. Tombak itu menebas ke bawah. Tombak besar ini memiliki berat lebih dari 1 juta jin, dan itu adalah artefak dewa sejati. Batang tombak berwarna hijau dan bilah tombak seputih salju membelah langit, mengeluarkan suara siulan yang menakutkan. Bayangan berkelebat, seolah-olah sekelompok dewa dan iblis melolong. Mereka mengikuti tombak besar itu, membelah alam semesta dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Sungguh menakutkan. 7 atau 8 penunggang dewa yang saat ini sedang beraksi semuanya terguncang. Hanya mereka yang tahu betapa menakutkannya para pemimpin yang berada di peringkat beberapa teratas, jauh melampaui mereka. Penunggang dewa peringkat ke-10 berteriak dengan keras, bahkan jika kamu mati 100 kali, itu masih tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosa darahmu. Gunakan sisa hidupmu yang menyedihkan dan rendah untuk bertobat di bintang kematian 9 meter. Dia meraung dengan kejam, niat membunuh melonjak. Dia berkoordinasi dengan tombak besar yang turun dari langit dan menebas ke arah tulang depan Yevan. Yang lain juga meraung, melakukan semua yang mereka bisa untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Teknik-teknik yang menakjubkan dan artefak magis seperti meteor, kuat dan menakutkan. Mereka semua bergegas menuju Yevan. Kaca. Suara ledakan terdengar dari jalanan. Sebagian dari batasan kuno rusak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Seberapa menakutkan sebenarnya tombak besar ini? Pada saat ini, total 8 orang menyerang Yevan. Mereka berdiri di 8 arah yang berbeda, menyebabkan Yevan jatuh ke dalam situasi hidup dan mati. Di mata semua orang, saat tombak itu turun, tidak ada cara bagi Yevan untuk memblokirnya. Namun, pada saat ini, dia memblokir bilah tombak dengan tangan kosong. Kiang. Suara gemetar terdengar, bergema di seluruh kota. Banyak orang merasakan jiwa mereka berdebar-debar ketika mendengarnya. Setelah itu, darah merembes keluar dari mulut mereka. Kekuatan destruktif dari serangan ini dapat dilihat dengan jelas. Apa? Mustahil. Bagaimana dia bisa memblokirnya dengan tangan kosong? Siapa orang ini? Seberapa kuat tubuh fisiknya? Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak berani mempercayai semuanya. Yevan tidak menangkisnya dengan pedang besinya karena melawan senjata suci, niscaya akan hancur. Dia benar-benar menggunakan tangan kirinya untuk menangkis bilah tombak. Tidak ada adegan darah berceceran di mana-mana. Ketika tombak itu turun, itu bisa membantai seorang suci. Dia menangkisnya. Pola dao berkedip-kedip di bawah kaki Yevan. Dia seperti ilusi saat dia mengerahkan rumus karakter baris secara ekstrim untuk menghindari serangan orang lain. Semua jenis artefak dan teknik magis terbang melewatinya. Ini seperti menari di atas gunung pedang atau berjalan-jalan di depan gerbang neraka. Dalam situasi berbahaya antara hidup dan mati ini, ada semacam keindahan dan kemudahan. Bertobatlah pada bintang kematian 9 kemudahan. Karakter nomor 10 dari 13 tunggangan surga Wastelen bahkan belum selesai berbicara ketika ekspresinya yang menyeramkan dan kejam membeku. Ini karena pedang besi telah melewati lapisan demi lapisan layar cahaya yang sangat tipis. Pedang itu menembus penghalang dan mendarat di tubuhnya. Puff! Sebuah pedang menembus otaknya. Pedang besi hitam itu menembus dahinya dan keluar dari bagian belakang kepalanya. Darah segar menetes ke bawah, dan pedang itu ternoda dengan materi otak putih. Itu terlihat sangat berdarah. Tidak ada yang menyangka serangan Yevan begitu luar biasa dan tajam. Itu bukan semacam teknik yang menakjubkan, tetapi bentuk pedang yang biasa digunakan. Itu sederhana dan langsung, dan keunggulannya terletak pada kecepatannya. Itu sebanding dengan kilat dan bisa mematahkan semua teknik. Pada saat ini, Yevan seperti Asura. Rambut hitamnya menutupi bahunya, tubuhnya tinggi dan kuat, dan matanya seperti kilat dingin. Retak. Dia menggunakan pedang besi hitam untuk dengan paksa mengangkat tengkorak karakter nomor 10 dari 13 tunggangan surga gurun. Darah segar mengalir tinggi ke udara. Dengan sangat tidak percaya, cahaya di mata karakter nomor 10 meredup. Dia jatuh tertelungkup ke dalam genangan darah dan mati begitu saja. Darah berwarna merah tua mengalir kemana-mana. Semua orang terguncang. Seberapa kuat orang ini?
Selama pengepungan, dia mengambil satu-satunya kesempatan untuk membunuh penunggang dewa dengan satu serangan. Itu bisa dikatakan sangat menakjubkan. Kalian semua, menyingkirlah. Karakter nomor 2 dari 13 tunggangan surga berteriak dengan suara rendah. Dia ingin mengambil tindakan secara pribadi. Tombak kuno itu berkedip-kedip dengan kilau logam dingin saat membacok seolah-olah ingin membelah langit dan bumi. Beberapa penunggang dewa pertama jelas berkali-kali lipat lebih kuat daripada yang ada di belakang mereka. Kekuatan sihir mereka mencapai langit, dan bahkan tunggangan mereka adalah binatang suci. Bisa dibayangkan kehebatan pertempuran mereka. Weng. Namun, pada saat ini, karakter menakutkan lainnya secara pribadi mengambil tindakan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari karakter nomor 2 dalam baju besi biru. Itu adalah pemimpin 13 tunggangan surga gurun, Guling. Dia telah menonton dengan dingin sekarang, dan pada saat ini, dia akhirnya mengambil tindakan. Tombak ungu di tangannya menembus dalam sekejap. Boom! Ini adalah tombak yang sangat menyilaukan. Itu memiliki kekuatan hidup yang abadi. Cahaya yang dipancarkannya tidak terbatas, dan bahkan bintang-bintang di langit tampak bergetar seolah-olah akan jatuh. Seluruh kota kuno tampak seakan-akan akan hancur, berguncang hebat. Itu adalah tombak yang sangat menakjubkan. Pemimpin 13 tunggangan surga gurun bertelanjang dada. Rambut hitamnya yang tebal menutupi bahunya, dan kulit perunggunya, di bawah cahaya gemerlap tombak ungu, membuatnya tampak lebih liar. Seolah-olah seorang dewa telah terlahir kembali. Bunuh. Anggota lain dari 13 tunggangan surga meraung dengan keras. Pemimpinnya secara pribadi telah mengambil tindakan, jadi musuh apa yang tidak bisa mereka bunuh. Mereka semua mengikutinya dalam menyerang. Mata Yevan menjadi dingin. Dia melambaikan pedang besi di tangannya. Itu sederhana dan tanpa hiasan, tapi itu megah dan mengesankan. Pada saat ini, itu dengan kuat menghantam tombak ungu. Hitam dan kabur, seolah-olah sungai surgawi hitam jatuh. Yevan memegang senjata biasa dan dengan paksa berbenturan dengan senjata ilahi, bertabrakan dengan tombak ungu. Yang lain menunjukkan ekspresi aneh. Mata para penunggang dewa sangat kejam. Mereka tahu bahwa pedang besi semacam ini pasti tidak akan bisa memblokirnya. Seperti yang diharapkan, suara ledakan terdengar saat pedang besi hitam itu hancur berkeping-keping di tempat. Namun, mereka menyilaukan seperti kembang api. Mereka terbang ke segala arah seperti hujan meteor, dan setiap pecahannya berakibat fatal. Yevan menggunakan formula tentara, menarik lebih dari 100 fragmen untuk menyerang semua penunggang dewa. Suara yang memekakkan telinga sangat menakutkan. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul dan erangan teredam bisa terdengar. Terlepas dari 5 penunggang dewa pertama, tubuh yang lain menyemburkan darah. Mereka mundur tak terkendali dan terluka oleh pedang. Ini mengerikan. Meskipun dia dikelilingi oleh 13 tunggangan surga Wastelen, Yevan berulang kali membunuh musuh-musuhnya. Ini sangat mengejutkan semua orang. Di kejauhan, mata indah Yuxian dan Mu Guanghan berkedip saat mereka menyaksikan dengan penuh perhatian. Sementara itu, Tuo Bayu, Kutu Tuo, Ouyemo, dan yang lainnya juga muncul. Berhenti. Sekelompok ahli berpakaian besi yang kuat muncul dan bergegas seperti banjir baja. Para prajurit di kota tiba. Setiap orang dari mereka adalah seorang ahli yang pernah melangkah ke jalan kuno cobaan. Mereka semua luar biasa dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Jelas, dia mengincar tubuh Dao Yevan. Energi darahnya melonjak ke langit saat dia mengarahkan tombak pertempuran perunggu ke arah ini. Segera setelah dia selesai berbicara, tubuh Dao Yevan melonjak ke langit. Kecepatan rumus garis sebanding dengan kilat saat dia melancarkan tinju dewa tertinggi. Dengan suara, tinjunya dan tubuhnya melewati tubuh ke-11 dari 13 tunggangan surga gurun pasir. Tidak ada yang bisa menghentikan tinju yang mendominasi ini. Tinju itu cepat dan ganas, dan energi darahnya seperti lautan. Itu sangat kuat. Tinju Yevan menghancurkan orang ini, dan aura tinju mengalir melalui kabut darah dan patah tulang. Semua orang tercengang. Bahkan para prajurit di kota telah tiba, tetapi dia menutup telinga mereka. Dia menyerang dengan tajam dan memang sangat kuat. Hanya satu orang yang tetap tenang. Tubuh asli Yevan dekat dengan medan perang di jalan. Dia mengangkat secangkir anggur ke tubuh Dao dan meminumnya dalam satu tegukan. Ekspresi banyak orang berubah setelah melihat adegan ini.